Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Azura. Kali ini saya akan memangkas tanaman oyong atau gambas saya ini. Caranya mudah sekali, teman-teman. Kita persiapan alatnya yaitu gunting, ya. Jangan pisau, nanti takutnya melukai batang yang lain. Jadi tanaman saya ini usianya kurang lebih 15 hari. Jadi sudah waktunya melakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang ada di bawah ini. Caranya seperti ini. Nah, kita potong tunas dan daun yang ada di bagian bawah. Kira-kira berjumlah paling sedikit 5 cabang atau 5 ruas, paling banyak 7 atau 8. Kita buang gulmanya ya sahabat, biar tidak ikut makan pupuk kita. Nah, seperti itu. Jadi dibersihkan daun dan tunas yang ada di bawah, kita bersihkan ya. 1 2 3 4 5. Untuk daun yang sudah dipotong kita taruh di jalan perawatan, dan gulmanya kita bersihkan biar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Jadi tunas yang ada di bawah minimal 5 tunas, dan sekaligus daunnya kita bersihkan. Tujuannya supaya pertumbuhan tanaman kita lebih cepat dan nantinya akan berbuah yang bagus, buahnya lebat dan berkualitas. Kalau kita tidak melakukan pemangkasan, maka tunas-tunas yang ada di bawah ini akan rimbun sekali, dan makanan yang diserap oleh akar tanaman itu lama untuk sampai ke atas karena terhambat oleh cabang-cabang yang ada di bawah. Sedangkan buah yang berkualitas, buah yang bagus itu pada cabang yang atas. Jadi sebaiknya kita lakukan pemangkasan. Kalau tanaman terlalu rimbun, maka hama dan penyakit sangat suka sekali. Contohnya kutu kebul, ulat, ya, hama trip, terus jamur itu yang sangat membahayakan, karena jamur itu tidak kelihatan, tahu-tahu tanaman kita sakit bahkan sampai mati. Makanya kita kontrol tanaman kita. Kalau terlalu rimbun maka kita lakukan pemangkasan. Kalau yang pemangkasan bagian bawah ini kalau menurut saya wajib ya, teman. Ini caranya mudah sekali ya. Nah, tinggal kita potong. Ini mumpung masih kecil, mumpung tunasnya masih pendek, jadi sampahnya tidak terlalu banyak, dan nanti pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan dengan pemangkasan yang sudah dewasa. Ini ya yang belum, nanti akan saya selesaikan dulu.
Dan silakan subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, biar tambah semangat lagi untuk episode berikutnya. Baiklah, inilah hasilnya yang sudah saya pangkas. Terlihat jarang-jarang ya teman-teman, tapi tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut. Ini nanti cabang yang ada di atas ini lebih bagus lagi daripada yang ada di bawah tadi. Adapun tujuan pemangkasan yaitu memperoleh cabang tanaman yang baik, yang pertama. Yang kedua, mengatur penyebaran cabang-cabang dan daun-daun produksi agar bisa merata. Yang ketiga, membuang bagian-bagian tanaman yang tidak dikehendaki, misal tunas air, cabang yang sakit atau patah. Yang keempat, merangsang akar tanaman berbentuk organ baru, yaitu daun-daun muda yang potensial sebagai penghasil makanan dan bunga. Yang kelima, menekan rasio terjadinya serangan hama dan penyakit. Yang keenam, meningkatkan kemampuan tanaman untuk membentuk buah. Sedangkan manfaatnya sendiri dari pemangkasan tersebut, salah satunya yaitu mengatur dan mengarahkan pertumbuhan, merangsang pertumbuhan bunga dan buah, menyuburkan dan menyehatkan tanaman, dan juga memperpanjang usia sekaligus meremajakan. Teman-teman bisa bedakan tanaman yang dipangkas dan yang tidak, maka lebih awet yang dipangkas. Dia lebih lama hidupnya dan lebih lama produksi buahnya, dan buahnya pun berkualitas. Karena unsur hara atau makanan yang diangkut dari akar menuju ke batang itu berjalan dengan normal. Untuk sementara itu dulu. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.